Shalom, selamat malam rekan-rekan, kawan-kawan semua, saudara-saudara Malam. seiman di dalam grup El Sadik. Ya, terima kasih sudah hadir di dalam sesi, aku lupa sesi keberapa ini, 34 atau 35 dari sesi live untuk pemuritan atau kelas-kelas pemuritan. Jadi topik kali ini saya akan mengulangi atau membahas lebih banyak tentang seperti yang saya kemarin khotbahkan. Saya rasa video sudah saya upload di YouTube atau di Facebook, bisa teman-teman lihat. Jadi kemarin saya mencoba membagikan bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara setan dengan menggunakan ayat, ya. Ada ayat yang berbunyi, ujilah segala roh yang berbicara. Nah, dalam dalam pengalaman kita selama ini, bertahun-tahun kita jadi komunitas itu, selalu dari saya sendiri juga bergumul kalau ada saya mendapatkan ide, saya mendapatkan penglihatan atau hal-hal lain yang saya anggap di luar saya, dari luar saya gitu. Saya selalu bergumul, ini Tuhan atau setan gitu. Termasuk sejak awal pendirian. Jadi yang saya sering bahas sebagai peristiwa 14 Desember 2011. Ya karena pengalamannya aneh bagi saya gitu ya. Jadi saya seperti bicara dengan orang, seperti ada sosok di depan saya gitu ya. Ya saya melotot, tidak ada visualnya, tidak ada, tapi di dalam hati saya merasa ini ada personnya, ada personalnya. Kemudian saya mencoba menggunakan metode doa, sebenarnya mirip-mirip doa Dewan Ilahi sih, walaupun itu di awal-awal ya. Cuman waktu saya belum merumuskan. Jadi dalam hati itu kayak ada suara dari sosok ini. Jadi suaranya itu tidak audible, tidak ke telinga ini ya, tidak ke telinga fisik ya, tapi ke pikiran gitu. Di dalam pikiran seperti ada dorongan atau ajakan, bertanyalah gitu, ini ada apa. Nah kemudian ya kayak saya dialog dengan suatu sosok gitu. Nah kemudian dialog itu saya merasa didesak gitu, saya merasa didesak untuk mendirikan suatu grup yang sekarang jadi grup Facebook gitu ya. Jadi dulu juga menjadi pergumulan besar gitu, kok ini siapa yang datang ke saya itu siapa, yang berbicara ini suara siapa gitu. Apa Tuhan atau setan gitu. Makanya ketika banyak orang yang nampaknya nggak seneng atau apa istilahnya, anti dengan El Sadik gitu, ya di awal-awal dulu aku merasa wajar gitu, karena dari visinya, visi apa ya, saya dapatkan juga, saya sendiri masih ada hal yang bikin ragu gitu ya, ini Tuhan atau bukan gitu ya. Karena lokasi di mana saya mendapatkan visi itu atau pengilhaman itu lokasinya angker di masa itu ya. Jadi itu balkon gereja, tapi sering dilihat banyak penampakan kuntilanak di balkonnya itu gitu. Jadi makanya saya juga bingung, ini setan atau bukan gitu. Cuman setelah lama bertahun-tahun ya akhirnya saya bisa meyakini gitu ya, gampangnya begitu. Kalau ini setan rasanya tidak mungkin gitu ya, karena menyuruh membuat grup kerohanian gitu, dan sekarang berdampaknya kerohanian gitu. Jadi kalau itu setan rasanya tidak mungkin. Kalau itu dari Tuhan atau utusan Tuhan atau Tuhan sendiri, aku juga tidak tahu. Kok seperti itu caranya gitu. Makanya beberapa pengalaman di El Sadik itu agak unik gitu.
Bahkan saya sampai dianggap playing God. Karena memang ya beda dengan pengalaman-pengalaman kerohanian Kristiani dari sekte manapun. Belum pernah seperti itu. Aku juga belum pernah dengar gitu ya. Atau belum pernah ada orang curhat tentang pengalaman-pengalaman seperti itu. Ada banyak pengalaman yang dibawa Tuhan kemana, kayak ke neraka, ke surga, atau pengalaman-pengalaman rohani lain, kesaksian-kesaksian itu ya. Tapi yang saya alami itu nggak ada sampelnya, nggak ada contohnya yang bisa saya tiru. Jadi saya belum pernah dengar ada orang bersaksi seperti saya ditemui terus disuruh membuat sesuatu gitu, yang dimana sesuatu itu berlawanan dengan apa yang sudah ada. Jadi ketika saya mencoba membuat itu, kemudian kan itu kan namanya forum ya, forum online, grup gitu, lalu saya menyampaikan apa yang selama ini saya pikirkan. Dan ternyata nggak semua orang terima, cuman sedikit sebenarnya. Banyak sebenarnya yang ikut di grupnya banyak, tapi yang follow apa istilahnya ya, mengikuti sungguh-sungguh sebenarnya tidak banyak. Simpatisan mungkin ada, tapi nggak berani juga nampaknya terang-terangan mengikuti. Mau keluar juga sungkan atau nggak enak atau eman-eman mungkin itu. Nah itu jadi dulu juga bagi saya membingungkan. Tuhan yang saya kenal itu membingungkan waktu itu. Sampai sekarang masih ada beberapa pengalaman yang bagi saya membingungkan, bahkan di tahun 2022 ya. Sampai sekarang ada beberapa yang bagi saya membingungkan. Ini Tuhan atau setan? Kalau bukan Tuhan, kok punya kuasa gitu ya. Dan saya dilibatkan di situ. Jadi saya tuh kalau dalam pengalaman seperti ini sering bertanya, kenapa saya dilibatkan? Karena cara-caranya kayaknya bukan Tuhan. Jadi suara-suara yang aku dengar itu, ini Tuhan atau bukan gitu ya. Terus kalaupun Tuhan, terus manfaatnya apa buat saya terlibat gitu loh. Kalau saya terlibat kan tidak mungkin hanya memberitahu. Kalau dalam pengalaman di Alkitab, pengalaman misalnya pengalamannya Abraham, dia ditemui malaikat itu tidak sekedar memberitahu, dia diberi hak untuk negosiasi tentang Sodom gitu, tentang Sodom dan Gomora yang akan dihukum oleh dua malaikat lain. Jadi satu sosok ini, pemimpinnya ini disebut YHWH bahkan di situ ya, bernegosiasi dengan Abraham. Jadi ketika Abraham dilibatkan dalam peristiwa itu, Abraham punya peran gitu. Nah dalam peristiwa-peristiwa saya alami, saya juga tidak semuanya bisa memastikan, nah terus peran saya apa gitu ya. Kan pasti kan ada, ya namanya manusia kadang ada konflik kepentingan dan sebagainya. Kalau saya terlibatkan pasti ya ada konflik kepentingan gitu loh. Jadi makanya kadang heran juga kalau saya tanda petik dilibatkan, berarti kan saya harus memikirkannya sungguh-sungguh dan sebagainya gitu. Nah apakah Tuhan juga mempertimbangkan konflik-konflik kepentingan yang saya alami gitu. Makanya kadang cara kerja Tuhan itu tidak selalu bisa saya pahami.